Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupanya untuk selalu kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa Nabi SAW menceritakan pernah suatu ketika malaikat Jibril itu datang menjumpai Nabi. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu wa a'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, pernah suatu ketika malaikat Jibril mendatangi aku. Lalu beliau mengatakan, "Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Cintailah siapa saja yang hendak engkau cintai sesukamu, tapi ketahuilah engkau pasti akan berpisah darinya. Serta berbuatlah sesukamu, sekehendak kamu di atas muka bumi ini. Namun ingat, engkau pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang engkau perbuat tersebut." Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang mulia ini dijelaskan oleh malaikat Jibril, atau Nabi kita SAW itu diingatkan oleh malaikat Jibril akan suatu hakikat yang pasti akan dialami oleh setiap manusia yang hidup di atas muka bumi, bahwa semua kita pasti akan mati. Sepanjang apapun usia umur kita di kehidupan dunia ini, jamaah yang dimuliakan Allah, kita pasti akan mati. Sejauh apapun kita melangkah, pasti tempat kembali kita adalah kepada Allah. Dan ini telah diingatkan oleh Allah di berbagai ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada kami. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan sesungguhnya balasan-balasan kalian akan disempurnakan oleh Allah pada hari kiamat. Maka barang siapa yang di hari itu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Disitulah dia mendapatkan kesuksesan. Disitulah dia mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali permainan yang menipu kalian semua. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, "Qul innamal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum
Allah mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, bahwa kematian yang kalian senantiasa lari darinya, menghindar darinya, fa innahu mulaqikum, dia pasti suatu saat akan mendatangi kalian semua, akan mendatangi kalian satu persatu. Itulah dia kematian, jemaah. Tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi ini yang tidak merasakan kematian. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah, juga merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Kulla yaumin yuqalu fihi mata fulan wa mata fulan, wa la budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar." Setiap hari kita mendengar berita si fulan meninggal, si Alan meninggal. Ini setiap hari kita dengar. Bapak fulan telah meninggal, ibu fulana telah meninggal. Kata Umar bin Khattab, "Wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar." Dan pasti akan datang nanti suatu hari di mana di hari tersebut yang diumumkan meninggal adalah Umar ibn al-Khattab. Dan itu sudah terjadi, jamaah. Hari ini Umar bin Khattab itu sudah meninggal. Dan akan pasti suatu hari ada masanya yang diumumkan meninggal itu siapa? Nama kita masing-masing. Pasti, jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu Allah mempertegas. Allah mengatakan, "Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, niscaya kematian itu akan mendatangi kalian semua. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun kalian berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh, yang namanya kematian itu pasti akan datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal mereka itu sudah datang, ketentuan Allah sudah datang kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu menundanya meskipun sesaat. Tidak ada, jemaah. Jadi kematian itu adalah hal yang pasti akan menimpa kita semua. Itu tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita ragukan. Semua yang hidup di atas muka bumi pasti akan mati. Sehingga yang terpenting, jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bukan tentang kapan kita mati, karena itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal kita menuju kematian tersebut. Bagaimana kondisi kita tatkala kematian itu datang, kita berada di kondisi yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang menjadi penentu, jamaah. Sesoleh apapun kita hari ini, setakwa apapun kita hari ini, serajin apapun kita beribadah hari ini, selama belum ada ayat Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan kita pasti masuk surga, belum ada di antara kita yang bisa menjamin dirinya. Jangankan kita, jamaah, seorang Umar bin Khattab, ada di antara kita yang lebih bertakwa dari Umar bin Khattab? Tentu tidak. Seorang Umar bin Khattab saja yang Nabi pernah berucap, Umar fil jannah, Umar tempatnya di dalam surga, kata Nabi. Nabi pernah juga melihat ke dalam surga. Bainama ana fil jannah, kata Nabi, tatkala aku berada di dalam surga, ra'aitu fiha daran faqultu liman hadhihi faqila li Umar bin Khattab. Tatkala aku melihat surga, aku melihat ada sebuah istana di dalam surga. Lalu aku bertanya, milik siapa istana ini? Dijawab oleh para malaikat, ini istananya Umar ibn al-Khattab. Bagaimana tatkala Nabi pernah naik ke atas gunung Uhud bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Lalu Nabi mengatakan, uskun ya Uhud, tenang engkau wahai gunung Uhud. Falaisa alaika illa nabiyyun wasiddiqun wa syahidan. Karena tidak ada yang berada di atasmu saat ini kecuali hanyalah seorang nabi, seorang yang siddiq, yang jujur lagi dibenarkan, dan dua orang yang akan mati syahid, Umar dan Utsman. Namun bersamaan dengan itu, jamaah yang dimuliakan Allah,
Umar bin Khattab itu tidak tertipu dengan amalan yang beliau lakukan. Beliau tidak tertipu dengan ibadah yang beliau miliki. Beliau pernah berucap, "Lau kana munadin fis sama ayyuhan nas, kullukum dakhilunal jannata illa rajulan wahida, la khiftu an akuna anahu." Andai ada suara yang menyeru dari langit dan mengatakan, "Wahai seluruh manusia, kalian semua akan masuk ke dalam surga kecuali hanya satu orang yang gak masuk surga." La khiftu an akuna anahu. Sungguh aku benar-benar takut yang satu orang itu adalah saya, kata Umar bin Khattab. Lihat bagaimana seorang Umar bin Khattab tidak tertipu, jamaah. Karena beliau tahu yang menjadi penentu seseorang itu dikatakan berhasil dan sukses adalah tatkala dia mampu mengakhiri hidupnya di atas keridhaan dan kecintaan Allah. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar itu kerap sekali bertanya kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman. Kita tahu sahabat Hudzaifah bin Yaman itu adalah sahabat yang terkenal sebagai sahibus sir, pemegang rahasianya Nabi, terkhusus terkait nama-nama orang-orang munafik. Jadi sepeninggal Nabi itu Umar kalau ada yang meninggal selalu lihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah ikut nyolatin, itu bukan orang munafik. Tapi kalau Hudzaifah nggak mau nyolatin orang tersebut, ini tanda dia itu orang-orang munafik. Lalu pernah suatu ketika Umar bertanya kepada Hudzaifah. Dia mengatakan, "Hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aman sumya minal munafiqin." Wahai Hudzaifah, pernah enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama aku termasuk dalam barisan orang-orang munafik? Subhanallah jemaah. Ini seorang Umar bin Khattab yang beliau tidak pede dengan ibadah, amalan-amalan ketaatan yang beliau lakukan. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam pernah menceritakan kepada kita jemaah bahwa innar rajul la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Ada seseorang, kata Nabi, yang sepanjang hidupnya dia terbiasa melakukan amalan-amalan penghuni surga, sampai-sampai jarak antara dia dengan surga itu 1 jengkal. Rajin ke masjid, rajin bersedekah, rajin puasa, Masya Allah banyak amalan ketaatannya. Sampai-sampai orang-orang bilang ini kalau mati, ini surga tempatnya. Tapi apa yang terjadi jamaah? Di akhir hayatnya orang tersebut melakukan amalan penghuni neraka, iya dan billah, sehingga dia masuk ke dalam neraka Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, yang menjadi penentu bukanlah kita yang sekarang ini, bukanlah kita yang saat ini, tapi bagaimana kita nanti tatkala berada di akhir hayat kita. Dan tidak ada jaminan jemaah. Yang hari ini kita berada di atas ketaatan kepada Allah, berada di atas ibadah kepada Allah, tiada jaminan kita pasti akan melakukan amalan ketaatan tersebut sampai akhir hayat kita. Kita hanya bisa berdoa, memohon dan berharap kepada Allah. Adapun jaminan tidak ada jaminan. Jangankan kita, lihat bagaimana seorang iblis, makhluk yang dulunya sangat taat sama Allah. Saking taatnya iblis, itu derajatnya diangkat oleh Allah sederetan dengan para malaikat. Luar biasa taatnya iblis, sangat taat. Apa yang terjadi di akhir hayatnya? Dia membangkang perintah Allah, yang berakibat membuat dia divonis oleh Allah kekal di dalam api neraka. Subhanallah. Begitu juga bagaimana seorang Anas bin Malik itu menceritakan, kana rajulun nasraniyan fa aslam, bahwa dahulu di masa Nabi ada seorang lelaki yang beragama Nasrani dahulunya dia. Lalu dia masuk ke dalam agama Islam dan baik keislamannya. Bahkan tidak hanya itu jamaah, lelaki ini diberikan kesempatan mencatat wahyu yang baru turun kepada Nabi. Itu dicatat oleh lelaki tersebut. Bayangkan apa yang terjadi. Di akhir hayatnya lelaki tersebut murtad
kembali masuk ke dalam agama Nasrani. La ilaha illallah. Dalam keadaan dia sudah bertemu dengan Nabi, sudah melihat bagaimana indahnya wajah Nabi, sudah mendengar bagaimana indahnya lantunan ayat suci Al-Quran dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Sholat di belakang Nabi. Apa yang terjadi? Di akhir hayat dia murtad kembali ke dalam agama Nasrani. Tidak ada jaminan jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Makanya pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini adalah pembahasan yang sangat-sangat penting. Bagaimana seorang hamba itu mampu meraih husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Karena yang menjadi penentunya adalah tatkala kita tutup usia nanti. Itu yang menjadi titik penentunya jemaah. Yang menjadi penentu kesuksesan kita adalah bagaimana akhir hayat kita. Bukan soal bagaimana kita yang sekarang, bukan soal bagaimana kita yang saat ini, tapi bagaimana kita nanti tatkala malaikat maut itu datang mencabut nyawa kita. Banyak kita melihat orang-orang iyadzan billah yang dahulunya adalah orang-orang yang taat kepada Allah, ya, sangat taat kepada Allah. Apa yang terjadi di akhir hayatnya? Na'udzubillah, dia bergelimang dengan berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Bahkan di masa kita ini disebutkan ada seorang syekh, kalau anda tidak salah namanya Abdul Wahid atau dan yang semisal dengan itu, saya qadarullah lupa namanya. Syekh ini subhanallah, dahulunya dia itu adalah ulama yang sangat gencar membantah kesesatan demi kesesatan. Bahkan dia memiliki sebuah buku yang berisikan bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi di akhir hayatnya orang tersebut? Justru berubah 180 derajat dari apa yang selama ini dia jalankan, jemaah. Bahkan terakhir infonya, dia wafat dalam kondisi sebagai seorang ateis. Iya dan billah, ateis. Padahal dahulunya dia adalah seorang dai yang sangat gencar membela agama Islam, membantah setiap kebatilan, setiap kesesatan. Di akhir hayat berubah menjadi seorang ateis. Iya dan billah, yang tidak meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Ini lihat jamaah yang dimuliakan Allah, akhir kehidupan. Sehingga kita butuh mengenal apa saja sebab-sebab yang akan memudahkan kita semua bisa wafat di dalam kondisi yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Baik. Di pembahasan kali ini jamaah yang dimuliakan Allah, saya poinkan pembahasan kita menjadi 3 pembahasan penting. Yang pertama adalah tentang pengertian husnul khotimah. Yang kedua adalah tanda-tanda husnul khotimah. Serta yang ketiga adalah sebab-sebab untuk meraih husnul khotimah. Pembahasan yang pertama, husnul khotimah. Husn artinya itu baik, sementara khotimah artinya penutupan. Jadi husnul khotimah itu adalah akhir penutupan yang baik, di mana seorang hamba itu dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan dan kondisi yang baik. Kondisi yang baik artinya kondisi yang mengundang kecintaan dan keridhaan Allah kepada hamba tersebut. Bukan dalam kondisi yang dimurkai oleh Allah, bukan dalam kondisi yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dia jamaah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'mala." Allah Subhanahu wa taala itu kalau menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan mempergunakannya. Lalu para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana bentuk Allah mempergunakan orang tersebut? Lalu Nabi menjawab, "An yuwaffiqahu li'amalin shalihin qabla mautihi." Allah memberikan kepada hamba tersebut taufik untuk melakukan amalan soleh sebelum wafatnya dia. Demikian jemaah. Ini dia husnul khotimah, dimana kita semua mampu mengakhiri hidup kita. Mengakhiri hidup artinya bukan bunuh diri tentunya,
Artinya dia menutup usianya dalam keadaan yang Allah Ta'ala ridhoi dan cintai. Adapun tanda-tanda husnul khotimah ini penting untuk kita pahami supaya tidak terjadi kerancuan, karena banyak orang yang salah kaprah terkait tanda-tanda husnul khotimah. Perlu dipahami, tanda husnul khotimah itu secara umum terbagi dua. Tanda yang pertama adalah tanda yang tidak bisa diketahui oleh orang lain kecuali hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tanda ini berkaitan tentang amalan hatinya, tentang amalan hati. Apakah dia wafat dalam kondisi hatinya beriman kepada Allah, dalam kondisi hatinya bersih dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Ini tidak ada yang mengetahuinya jamaah, kecuali siapa? Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui isi hati orang lain. Kita hanya mengetahui isi hati kita sendiri. Adapun isi hati orang lain itu kita nggak akan pernah tahu jamaah. Nggak akan pernah tahu. Ya, makanya jangan pernah kita mengorek-ngorek sesuatu yang bukan kemampuan kita. Menebak-nebak isi hati orang itu tidak baik jamaah. Jangankan orang lain, istri kita sendiri kita nggak tahu isi hatinya apa. Anak kita sendiri kita nggak tahu isi hatinya apa. Jadi jelas ya, ini tanda yang pertama. Tanda yang tidak seorang pun mengetahui kecuali dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yaitu tanda yang berkaitan tentang kondisi hati dia tatkala meninggal. Dan ini yang terpenting sebenarnya jamaah. Bagaimana seseorang itu wafat dalam kondisi hati dia bersih dari berbagai macam penyakit. Apakah itu penyakit syirik, penyakit bid'ah, penyakit maksiat yang lainnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari di mana harta dan anak-anak yang tidak lagi bermanfaat. Harta kita nggak bermanfaat, anak-anak kita tidak bermanfaat untuk kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat ya. Membawa hati yang selamat. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu isi hati orang yang meninggal tersebut, apakah dalam keadaan baik ataukah tidak, dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah ataukah sedang berburuk sangka. Ya billah. Ini yang pertama. Makanya kita tidak bisa memastikan kalau ada orang meninggal, kita langsung memastikan ini husnul khotimah. Tidak bisa. Karena kita nggak tahu isi hati dia. Kita hanya bisa berharap seraya mendoakan dia, semoga dia husnul khotimah. Kan ini yang kita ucapkan ketika ada orang meninggal ya. Semoga dia husnul khotimah. Tidak bisa menjamin jamaah. Walaupun dia sudah meninggal, karena kita nggak tahu isi hati dia. Kemudian tanda yang kedua adalah tanda yang bisa dilihat dan diketahui oleh orang lain. Dan ini banyak. Di antara tandanya adalah dia wafat dalam keadaan mampu mengucapkan La ilaha illallah. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa saja yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini tandanya jemaah. Seseorang wafat, dia mampu mengucapkan dua kalimat syahadah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengucapkan dua kalimat syahadat tatkala kita menjelang sakaratul maut. Oleh karena itulah ketika ada orang yang sakit dan sakitnya sudah sakit parah, kita sebagai orang yang menjaga orang yang sakit tersebut, dianjurkan kita untuk ngapain jemaah? Mentalkin si mayit, bukan si mayit ya, si calon mayit. Rasulullah mengatakan, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Bimbinglah orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Jadi kalau ada saudara kita, bapak misalnya, kakek kita yang sudah sakit-sakitan, sudah 1-2 napasnya, itu bimbing dia untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan sebagian para ulama menjelaskan,
Orang yang sakit itu biasanya bibirnya kering, lengket. Orang sakit itu biasanya bibirnya kering ya. Karena jarang ngomong, jarang minum. Maka kita dianjurkan untuk membasahi bibir mereka. Ini penting, dibasahi bibirnya. Supaya apa itu? Supaya dia mudah nanti mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Jangan sampai ketika dia ingin mengucapkannya, ternyata bibirnya ini kering, lengket, sehingga dia sulit untuk mengucapkannya. Jadi kita dianjurkan untuk membasahinya. Begitu jemaah. Karena diantara tanda husnul khotimah adalah tatkala seseorang itu wafat dalam keadaan dia mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, diantara tanda husnul khotimah adalah seseorang itu wafat dalam keadaan keningnya berkeringat. Ini juga tandanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mautul mu'min bi'irqil jabin. Wafatnya seorang mukmin itu adalah dengan berkeringat di keningnya. Dia berkeringat di keningnya ketika dia meninggal. Ini diantara tanda husnul khotimah. Tanda lainnya, diantara tanda husnul khotimah adalah meninggal di hari ataukah di malam Jumat. Meninggal di hari atau di malam Jumat. Ini juga tanda husnul khotimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidak ada seorang muslim, ingat ya, seorang muslim tentunya. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan tatkala ada orang kafir meninggal di hari Jumat, oh ini husnul khotimah ini. Enggak. Seorang muslim yang dimuliakan Allah. Adapun orang kafir, kalau mati dia di kondisi dia kafir, ya itu sudah pasti su'ul khotimah itu jemaah. Iya dan billah, tidak ada yang lebih buruk daripada itu. Ini kata Nabi, tidak ada seorang muslim yang meninggal di hari atau di malam Jumat, melainkan Allah Ta'ala akan melindunginya dari fitnah kubur. Tanda husnul khotimah, wafat di malam maupun di hari Jumat. Tapi lagi-lagi jamaah, kita nggak bisa memastikan. Kita hanya berharap semoga dia mendapatkan husnul khotimah. Karena kita hanya, meskipun dia meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, kita kan nggak tahu kondisi hati dia. Sementara tadi telah kita sebutkan, tanda yang paling pentingnya adalah yang ada di dalam hati tadi. Itu yang terpenting. Ada mungkin orang-orang yang dia pelaku maksiat, di dalam hatinya menyimpan kemunafikan, kekufuran misalnya. Lalu Allah wafatkan dia di hari Jumat. Apakah itu kita katakan husnul khotimah? Tentu tidak. Tentu tidak. Baik. Tanda lainnya adalah di mana seseorang itu meninggal dalam jihad di jalan Allah. Tentunya jihadnya jihad syar'i ya. Jihad yang syar'i. Bukan jihad yang hanya sekadar diajak oleh sebagian kelompok, yuk berjihad. Bukan jamaah yang dimuliakan Allah. Jihad yang syar'i dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab jihad. Dia meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Meninggal terkena penyakit taun. Ya, kalau di masa kita sekarang ini, sebagian para ulama kita menyamakan hukumnya dengan COVID-19. Orang yang mati dalam keadaan terkena COVID itu masuk dalam cakupan orang yang husnul khotimah, sebagaimana hadisnya akan kita baca nanti. Begitu juga orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam. Ini juga diantara tanda husnul khotimah. Di antara dalilnya, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Ma ta'uduna syahida fikum." Rasulullah mengatakan, menurut kalian, siapakah orang-orang yang syahid di antara kalian? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Lalu mereka menjawab, ya Rasulullah, orang yang terbunuh di jalan Allah, dialah yang mati syahid. Lalu kata Nabi, inna syuhada ummati idzan laqalil. Ya kalau hanya itu tentu orang yang syahid dari kalangan umatku itu sangatlah sedikit. Lalu mereka mengatakan, qalu faman ya Rasulullah. Kalau begitu siapa orang yang mati syahid itu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid,
wa man mata fit ta'ni fahuwa syahid, wa man mata fil batni fahuwa syahid, wal ghariqu syahid. Orang yang terbunuh di medan pertempuran berjihad di jalan Allah itu syahid. Orang yang terbunuh di perjalanan menuju perang di jalan Allah juga syahid, walaupun belum berperang, atau di perjalanan meninggal mati syahid. Orang yang terbunuh terkena penyakit taun, penyakit COVID tadi, dia syahid. Orang yang terbunuh karena sakit perut, nah ini juga diantara tanda husnul khotimah, meninggal karena sakit perut, itu juga mati syahid kata Nabi. Cuma dia syahid akhirat, tidak diberlakukan kepadanya hukum syahid dunia dan akhirat seperti orang yang berperang, di mana dia tidak dikafani, dimakamkan dalam kondisi seperti itu. Adapun orang yang meninggal karena sakit perut, di hukum dunia dia dianggap mati biasa, tetapi dia nanti di akhirat mendapatkan pahala mati syahid tentunya. Wal ghariqu syahid, dan orang yang meninggal karena tenggelam itu juga mati syahid. Itu dia jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu juga di antara tanda-tanda husnul khotimah adalah meninggal terkena reruntuhan bangunan. Ini syahid. Meninggal karena tertimpa bangunan. Rasulullah SAW mengatakan asyuhada'u khamsah. Orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mat'un, wal mabtul, wal gharib, wa sahibul hadam, wa syahid fisabilillah. Orang yang syahid itu ada 5 kata Nabi. Ada 5. Yang pertama orang yang terkena penyakit taun, orang yang meninggal karena sakit perut, lalu orang yang tenggelam, wasahibul hadam, dan orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan, itu syahid. Dan orang yang mati berperang di jalan Allah juga mati syahid. Tanda lainnya dari tanda-tanda husnul khotimah, ini tandanya khusus untuk wanita, adalah mereka-mereka yang meninggal di saat melahirkan atau di dalam kondisi nifas. Seorang wanita misalnya meninggal tatkala dia melahirkan, taib, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a'u syahada yajuluha waladuha bisaririhi ila jannah. Wanita yang dibunuh oleh anaknya, maksud dibunuh oleh anaknya di sini bukan ditikam sama anaknya. Wanita yang dibunuh anaknya adalah dia meninggal karena melahirkan anaknya. Dia berjuang melahirkan anaknya sehingga dia kehilangan nyawa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah jama'u syahadah. Mereka termasuk golongan yang mati syahid. Dan anaknya nanti akan menariknya dengan tali pusarnya ke dalam surga. Artinya anaknya tersebut akan menjadi syafaat untuk si ibunya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Begitu juga tanda berikutnya dari tanda-tanda husnul khotimah jamaah adalah mati dalam keadaan membela harta, jiwa dan keluarganya. Ada orang yang berniat ingin mengambil hartanya, ada orang yang berniat ingin membunuh dia, ada orang yang berniat ingin membunuh keluarganya, lalu dia halangi, dia bela sehingga membuat dia terbunuh. Ini mati syahid. Rasul SAW mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahli fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela agamanya, dia syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela darahnya, dia syahid. Tapi konteksnya itu tadi, ada orang yang berencana untuk menyakitinya, untuk membunuh dia, untuk mengambil hartanya, dia halangi. Bukan artinya di sini berantem nih, anggota keluarga ini berantem dengan anggota keluarga yang lain, masing-masing bawa parang, lalu ada yang mati. Itu bukan mati syahid, itu tempatnya di neraka. Itu tempatnya di neraka, sebagaimana Nabi yang sebutkan dalam hadis yang lain. Apabila ada 2 orang muslim ini saling berantem, fal qatil wal maqtul finnar, kata Nabi. Yang terbunuh dan yang dibunuh, atau yang terbunuh dan yang membunuh, itu kedua-duanya di neraka. Yang membunuh jelas karena dia membunuh saudaranya sama muslim.
Yang terbunuh kok bisa di neraka? Karena tadinya dia sudah berniat juga untuk membunuh saudaranya, hanya saja dia kalah. Jelas ya? Jadi konteksnya di sini adalah tatkala ada perampok yang masuk ke rumah kita, ya kalau bahasa kita sekarang begal. Di jalan dibegal. Lalu dia pertahankan ini motornya, handphonenya misalnya, sehingga dia ditebas, ditikam dan yang semisal dengannya, ditembak misalnya, dia mati. Ini mati syahid ini jemaah. Jelas ya? Baik, tanda lainnya dari tanda-tanda husnul khotimah adalah dia meninggal dalam keadaan melakukan amalan-amalan soleh. Meninggal sedang baca Al-Quran, meninggal sedang sholat, meninggal sedang pengajian. Ini juga diantara tanda-tanda husnul khotimah. Baik, kita berpindah ke poin yang ketiga. Ini poin intinya adalah sebab-sebab yang akan membuat kita mudah meraih husnul khotimah. Sebab yang pertama sekali jemaah yang dimuliakan Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semangat mempelajari tauhid, mengamalkannya serta mengajarkannya dan menyebarkannya di tengah kaum muslimin. Ini sebab terbesar seseorang akan mendapatkan husnul khotimah, yaitu dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan meninggalkan segala bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Serta dia semangat di dalam mempelajarinya, tidak pernah dia bosan belajar tauhid. Ini akan membuat dia merasakan mendapatkan husnul khotimah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, beriman kepada Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas keimanan tersebut, mereka jaga diri mereka terus berada di atas keimanan, di atas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat itu akan turun kepadanya. Lalu malaikat tersebut mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Turun malaikat. Dan turunnya malaikat di sini dijelaskan oleh para ulama tafsir adalah tatkala hamba tersebut mengalami sakaratul maut. Jadi tatkala dia sakaratul maut, malaikat turun kepada dia. Kita tahu sakaratul maut itu adalah kondisi yang paling genting jamaah. Disitulah iblis dan bala tentaranya berjuang semaksimal mungkin untuk menyesatkan kita. Dia nggak mau kita itu mati dalam keadaan Islam. Berat jamaah ujiannya. Adapun orang-orang yang bertauhid kepada Allah, mempelajari tauhid, menyebarkan tauhid, malaikat turun kepada dia. Lalu malaikat tersebut mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi bergembiralah engkau dengan surga yang dijanjikan kepada engkau. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami ini adalah pelindung-pelindung kalian, kami adalah penolong-penolong kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah jemaah, hal yang pertama sekali harus kita lakukan adalah mentauhidkan Allah, belajar tentang tauhid, mengenal apa itu hakikat tauhid, serta mengenal apa saja hal-hal yang bisa membatalkan dan merusak tauhid kita. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab yang akan memudahkan kita untuk meraih husnul khotimah adalah menjaga diri di atas ketakwaan kepada Allah. Selalu berusaha takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat yang setiap Jumatnya kita dengar ayat ini dibacakan oleh khotib. Apa ayatnya jemaah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Perhatikan, Allah menggandengkan perintah takwa dengan perintah
jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam, husnul khotimah. Allah gandengkan antara takwa dengan husnul khotimah karena ini memiliki kaitan yang cukup erat. Dari segi mana kaitannya jamaah yang dimuliakan Allah? Ketakwaan yang kita lakukan akan berefek, kita akan mendapatkan husnul khotimah. Ayat yang mulia ini ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan maknanya ketika Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ai hafizu 'alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu 'alaihi. Maknanya adalah Allah mengatakan kalian jagalah Islam kalian di kondisi sehat dan selamatnya kalian. Kenapa disebutkan dua kondisi ini sehat dan selamat? Karena biasanya di dua kondisi ini yang kita itu jauh dari Allah. Adapun kalau kita sakit, lagi susah, lagi hidupnya sempit, biasanya ingat sama Allah, ya enggak? Kalau udah sakit ingat sama Allah, baru mau berdoa sama Allah, baru mau sholat. Udah merasa ini hidup saya nggak lama lagi nih, udah sakit-sakitan, baru mau sholat. Pas giliran sehat kemana? Nggak ingat sama Allah. Pas sudah miskin baru ingat sama Allah, baru mau doa sama Allah. Pas kaya lupa sama Allah. Maka kata beliau, jagalah Islam kalian di kondisi sehat dan selamat. Litamutu alaihi, supaya kalian bisa mati di atas agama Islam. Fa innal karima qad ajra 'adatahu bikaramihi annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Ya dan billah ala khilafi dzalik. Ini kaidah penting. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, karena Allah yang Maha Mulia telah memberlakukan ketetapan Allah di atas muka bumi ini yang kita kenal dengan sunnatullah, annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang mati di atas sesuatu, siapa yang biasa hidup di atas suatu kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Dan barang siapa yang mati di atas suatu kebiasaan, maka Allah bangkitkan dia di atas kebiasaan tersebut. Artinya apa jamaah? Artinya aktivitas sehari-hari kita itu memberikan pengaruh bagaimana nanti kondisi mati kita. Kalau keseharian kita adalah orang yang terbiasa menjaga syariat Allah, menjaga batasan-batasan Allah, maka insya Allah kita akan dimudahkan mati di atas itu. Rajin baca Quran, maka insya Allah akan mati sedang membaca Al-Quran. Rajin melakukan sholat, insya Allah mati dalam keadaan melakukan sholat. Rajin hadir pengajian, maka insya Allah meninggal dalam keadaan menghadiri pengajian. Itu dia jamaah yang dimuliakan Allah. Siapa yang biasa hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Tapi kalau sebaliknya, kebiasaan dia adalah maksiat, berjudi, mati dalam keadaan main judi. Ya dan billah. Ada nggak jamaah orang yang mati dalam keadaan main judi? Ada? Ada jamaah. Kebiasaannya adalah nyanyi-nyanyi, joget-joget, mati lagi joget. Mati lagi joget jamaah. Lagi asik-asik nyanyi, joget, mati. Ini husnul khotimah atau su'ul khotimah ini jamaah? Ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Sepakat kita semua, orang yang mati dalam keadaan nyanyi itu su'ul khotimah, iya enggak? Walaupun mereka sebagian mereka memperbolehkan musik, tetap kalau ada orang yang mati sedang dengar musik, itu katanya su'ul khotimah juga gitu. Padahal dia membolehkan musik. Kalau ada orang yang mati dalam keadaan dengar musik, su'ul khotimah. Iya, memang demikian jamaah. Kebiasaannya nonton drakor, drama Korea, film India misalnya. Iya dan billah, mati sedang nonton film India. Subhanallah. Jadi kebiasaan kita itu jamaah yang dimuliakan Allah mempengaruhi kondisi mati kita. Aneh kalau kita hidup itu bagaikan orang kafir, hidup ala-ala orang barat, tapi dia ingin mati seperti Abu Bakar As-Siddiq, ingin mati seperti Umar bin Khattab, ingin mati seperti Utsman bin Affan. Itu mustahil jemaah, mustahil seperti itu ya. Karena kebiasaan kita mempengaruhi kondisi mati kita jemaah. Sampai-sampai diceritakan oleh salah seorang ustadz kita,
Ada seorang anak, dia punya ayah. Qadarullah ayahnya sakit di rumah sakitnya. Tiba-tiba ayahnya minta Quran nih. Ayahnya nggak pernahnya baca Quran. Jangankan baca Quran, pegang Quran pun nggak pernah sepertinya. Tiba-tiba ayahnya di kondisi sakit minta Quran. Anaknya begitu senang. Tatkala dia mendengar ayahnya minta mushaf, dengan segera diambil mushaf, dia kasih sama ayahnya. Dia pikir ayahnya ingin baca Quran. Tapi apa yang terjadi? Ya alhamdulillah. Begitu Quran itu sampai di tangan ayahnya, Qurannya dibuka lalu diludahi sama ayahnya. Dia mengatakan, aku kufur kepada kitab ini, lalu mati. Subhanallah. Jadi jangan harap kalau semasa hidup kita jauh dari Al-Quran, kita ingin meninggal dalam keadaan sedang dekat dengan Al-Quran. Tidak mungkin jamaah. Semasa hidup kita tidak pernah puasa, kita ingin mati dalam keadaan berpuasa. Semasa hidup kita nggak pernah sholat, ingin mati dalam keadaan sholat. Nggak mungkin jemaah. Kita nggak pernah sujud sama Allah lalu kita ingin mati dalam keadaan sujud. Nggak mungkin. Ya. Kebiasaan kita hari ini mempengaruhi bagaimana kondisi mati kita. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, untuk melihat apakah perbuatan kita itu baik atau tidak, coba aja tanyakan kepada diri kamu, kamu ingin nggak mati di kondisi ini? Misalnya nih, ada suatu kebiasaan yang sedang kita lakukan nih, kita ingin mengetahui ini kebiasaan baik atau kebiasaan buruk nih. Coba tanya kepada diri kita, kalau Allah wafatkan kita di atas kebiasaan ini, mau nggak kita? Kalau kita mau, itu tanda dia itu kebiasaan yang baik, karena kita mau mati di atas itu. Kalau dia itu buruk, nggak mau kita, berarti itu buruk jemaah. Ini yang kedua. Sebab yang akan membuat kita mendapatkan husnul khotimah adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, udah habis waktu. Sedikit lagi ya, Ustaz ya. Sedikit lagi Pak ya. Baik. Sebab yang ketiga yang akan membuat kita mendapatkan husnul khotimah adalah memperbanyak taubat kepada Allah. Bersegera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat jamaah, kalau berbicara tentang dosa, semua kita ini adalah hamba yang banyak dosa. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Benar tidak? Semua kita berdosa. Saya dan seluruh jamaah yang ada di sini sekarang, saya yakin, seyakin-yakinnya kita pernah berdosa sama Allah. Bedanya ada yang ketahuan, ada yang enggak. Itu aja bedanya. Tapi kalau dosanya semua kita punya. Semua kita punya. Bedanya di mana? Ada yang ketahuan, ada yang enggak. Sehingga kita butuh untuk selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dengan taubat kita itulah Allah akan mengampuni dosa kita. Sehingga apabila suatu waktu kematian itu datang menghampiri kita, kita dalam keadaan sudah mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Harus segera bertaubat juga. Tatkala terjatuh ke dalam 1-2 dosa, segera taubat. Jangan ditunda-tunda, jangan ditumpuk-tumpuk. Paling minimalnya setiap malam sebelum tidur usahakan bertobat sama Allah. Ingat jamaah, sebelum tidur sempatkan waktu untuk menghisap diri kita, merenungi diri kita ini 10 menit, 15 menit, istighfar sama Allah, bertobat sama Allah, sesali semua dosa-dosa yang kita lakukan di hari itu. Minimalnya itu sebelum tidur. Jangan tidur di malam hari sampai kita sudah bertobat. Ini jadikan sebagai sebuah prinsip jamaah. Itu yang akan membawa kita kepada keselamatan. Sebelum tidur harus bertaubat dulu sama Allah. Minimalnya istighfar. Karena kita nggak tahu jamaah. Bisa jadi malam ini kita berencana besok mau ke sini, besok mau buat ini, besok mau beli ini, besok mau jalan ke sini. Ternyata kita tidur di malam hari nggak terbangun lagi. Kita nggak tahu. Wa mata dari nafsu mada taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia usahakan besok. Nggak ada yang tahu kita jemaah. Jadi sebelum tidur, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada kita semua. Sebelum tidur di malam hari minimal sudah bertaubat sama Allah. Perbanyak istighfar, sempatkan waktu 10 menit, 20 menit. Kalau punya istri, ajak istrinya untuk bertobat. Yuk kita renungi dulu dosa-dosa kita hari ini. Betapa banyak dosa kita, bertobat sama Allah Azza wa Jalla. Ingatkan, anak-anak kita juga diingatkan, sebelum tidur usahakan untuk memperbanyak istighfar. Ya. Kalau masih jomblo, ingatkan diri sendiri.
Tingkatkan diri sendiri. Demikian jemaah. Karena kita nggak tahu apakah kita bakalan hidup sampai besok. Sebab lainnya yang akan memudahkan kita untuk meraih husnul khotimah adalah memperbanyak amalan sir, memperbanyak amalan rahasia, amalan yang tersembunyi, yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali antara kita dengan Allah saja. Rasulullah mengatakan, man istata'a an takuna lahu khabi'atun min amalin sholihin falyaf'al. Siapa saja di antara kalian yang mampu memiliki amalan yang tersembunyi, hendaklah dia melakukannya. Berpengaruh ini jamaah yang dimuliakan Allah. Usahakan ada amalan-amalan yang tersembunyi yang kita lakukan. Ya, kita harapkan dengan amalan itu Allah memudahkan kita untuk meraih husnul khotimah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sebagaimana dosa yang tersembunyi akan memicu seseorang mendapatkan su'ul khotimah, sebaliknya amalan soleh juga demikian, yang tersembunyi juga demikian. Dalilnya adalah Rasul mengatakan, innar rajula ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang dia itu melakukan amalan penghuni surga sekedar yang tampak pada manusia. Orang lihat dia ini melakukan amalan soleh padahal tidak, sehingga dia menjadi penghuni neraka. Sebaliknya ada orang yang secara zahir orang melihat dia melakukan amalan penduduk neraka, tapi dia melakukan amalan-amalan ketaatan yang orang nggak tahu, dia termasuk penghuni surga. Jadi usahakan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada amalan-amalan yang tersembunyi yang kita lakukan. Apakah itu sholat misalnya, sedekah misalnya, atau apapun amalan kebaikan lainnya. Ya. Jangan semua amalan kita itu harus orang tahu. Kalau setiap kita beramal lalu kita share, kita post, kira-kira amalan yang untuk Allahnya murni itu apa coba? Mana amalan yang murni untuk Allah kalau semuanya kita publish? Subhanallah. Kita lihat bagaimana para ulama kita terdahulu, begitu semangatnya mereka di dalam menyembunyikan amalan soleh mereka. Ada di antara ulama kita terdahulu itu terbiasa melakukan puasa Daud, tapi nggak seorang pun dari keluarganya yang tahu. Jangankan orang lain, keluarganya nggak tahu dia puasa. Jadi dia keluar di pagi hari kayak biasa, bawa bekal makanan. Jadi keluarganya kira dia nggak puasa, ini sarapan gitu. Sampai di luar, bekal makanan yang tadinya dia bawa, nasi yang dia bawa tadi dibagi sama orang, karena dia puasa. Di sore harinya dia pulang dalam keadaan seperti yang masih segar, nggak terlihat puasa. Masya Allah, menyembunyikan amalan. Berbeda dengan kita. Kita puasa itu kalau ketemu sama orang, apalagi sudah siang, sudah sore, itu semua orang tahu nih, kita sedang puasa. Terlihat dari muka kita, muka-muka lapar, muka-muka lemas. Subhanallah. Mereka tidak. Ada ulama kita yang tadinya dia membaca Al-Quran, begitu datang orang ke rumahnya, dia segera menutup Al-Quran. Orang nggak tahu dia ingin melakukan, dia nggak ingin orang lain mengetahui dia melakukan amalan ketaatan. Semangat jemaah, melakukan amalan-amalan yang tersembunyi. Sebab lainnya yang akan memudahkan kita untuk melakukan amalan, mendapatkan husnul khotimah adalah memperbanyak doa sama Allah. Ini sangat penting, memperbanyak doa. Jadi kalau kita meminta berdoa sama Allah, jangan selalu doa kita adalah yang berkaitan dengan dunia saja. Ditambahkan rezeki, ditambahkan istri, ditambahkan anak, itu aja doanya selalu. Iya, kalau minta itu nggak masalah jemaah, nggak masalah. Mau minta tambahan istri nggak masalah. Ya, ibu-ibu biasa marah. Nggak masalah. Tapi jangan hanya itu jemaah. Ketika kita doa sama Allah, jangan lupa minta supaya diberikan apa? Husnul khotimah. Banyak di antara kita yang berpikir keras bagaimana supaya dia bisa menikmati hidup di akhir usia. Tapi sedikit di antara kita yang berpikir keras supaya dia bisa mendapatkan hidup yang enak setelah tutup usia. Padahal itu yang terpenting, mendapatkan hidup enak setelah tutup usia. Berdoa. Lihat bagaimana seorang Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau seorang nabi dah.
sudah diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang sangat luar biasa, dan terbukti beliau berhasil melewati ujian tersebut. Ketika beliau berdoa kepada Allah, apa kata beliau? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada aku kekuasaan, Engkau berikan kepada aku harta yang begitu banyak, Engkau ajarkan kepada aku ilmu tentang tafsir mimpi, Engkau adalah pencipta langit dan bumi, Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Apa kata beliau? Beliau puji Allah Azza wa Jalla dengan pujian yang banyak. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah. Doa beliau cuma satu, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan golongkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi bapak-bapak kalau berdoa sama Allah, minta supaya diberikan husnul khotimah. Jangan doa kita hanya selalu berkaitan tentang dunia dan dunia saja. Minta diberikan oleh Allah Azza wa Jalla husnul khotimah. Baik, sebab yang lainnya, yang terakhir kita sebutkan di pertemuan ini, banyak ya beberapa sebab yang dijelaskan oleh para ulama. Sebab yang lainnya, yang terakhir adalah suka membantu, suka berbuat kebaikan. Apakah itu kebaikan dengan harta yang kita miliki? Suka membantu orang, jemaah. Ada orang yang membutuhkan bantuan, bantu. Ada orang yang butuh pinjaman uang misalnya, bantu, jemaah. Ada orang yang lagi kesulitan biaya dan kita mampu bantu dengan harta. Tidak mampu dengan harta, dengan tenaga, bantu. Ada orang yang membutuhkan untuk angkat barangnya, bantu, jemaah. Ya. Ada orang yang membutuhkan nasihat, kita punya ilmu, bantu dengan ilmu kita. Apapun itu bentuk bantuan, kasih, jamaah yang dimuliakan Allah. Itulah yang akan membuat kita meraih husnul khotimah. Meraih husnul khotimah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari'as su." Rasul SAW mengatakan, perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menjaga seseorang dari akhir kesudahan yang buruk. Demikian jemaah. Ini dia beberapa sebab yang akan membuat kita semua mendapatkan husnul khotimah. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya berdoa dan memohon kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semua akhir kehidupan yang baik, sehingga Allah Azza wa Jalla kembali mengumpulkan kita semua di dalam surga Allah Azza wa Jalla ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau hal yang ingin disampaikan, saya persilahkan sebelum saya tutup. Baik, kalau tidak ada saya tutupkan sini. Di sini ada 3 botol madu, namun kayaknya ini saya berikan kepada 3 orang istimewa ya, yang ada di kajian ini. Yang pertama saya berikan kepada orang tua kita di sini, imam syi'nya. Ada imam syi'nya di sini, Pak? Ada imam syi'nya? Hah? Atau wakil imam syi'nya? Wakil imam syi'nya ada? Masya Allah. Maaf Pak ya. Baik. Madu yang kedua kita kasih sama ketua pemuda kampung. Ada hadir jamaah yang dimuliakan Allah? Hah? Ketua pemuda kampungnya ada? Bapak juga? Ini anak muda nih Pak. Oh Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini ketua-ketua semua. Berarti yang ketiga kepada ketua BKM saja kita kasih ya. Ketua BKM yang mana Pak? Ada ketua BKM yang hadir?